Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh kemajuan perkembangan iptek terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, apa sih iptek itu? Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan, beriring untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Iptek memiliki tujuan untuk memperluas dan menambah wawasan masyarakat, serta memiliki peran yaitu memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu daya saing suatu bangsa. Serta pengalaman di negeri maju membuktikan bahwa penguasaan iptek berperan dalam memajukan perekonomian negaranya. Iptek memiliki beberapa manfaat, diantaranya mempermudah proses informasi dan komunikasi, mempermudah proses pembelajaran, efisiensi waktu, membawa manusia ke zaman yang lebih modern, mempermudah pekerjaan manusia, membantu meningkatkan sumber daya alam, serta membuka lowongan pekerjaan. Iptek memiliki berbagai pengaruh dalam aspek-aspek kehidupan manusia, diantaranya pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, politik, pemerintahan. Pertama ada di aspek kehidupan sosial budaya. Dampak positifnya yaitu yang pertama mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Kita bisa berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh melalui handphone atau sosial media lainnya. 2. Membantu memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, meningkatkan potensi daerah seperti mengenalkan hasil bumi suatu daerah, tarian seperti ini, lalu daerah, keindahan alam hingga inovasi masyarakatnya. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya dari pengaruh iptek terhadap sosial budaya, diantaranya timbulnya kesenjangan sosial. Jadi semakin berkembangnya teknologi akan menciptakan mesin yang canggih dalam memproduksi barang ataupun jasa, sehingga hal ini menimbulkan berkurangnya tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Yang kedua, ada perubahan budaya. Pakaian stylish seperti ini akan menggeser populernya baju daerah dan juga kebiasaan bahasa daerah karena sering menggunakan atau mencampur bahasa asing. Yang ketiga, memunculkan sifat individualisme. Keempat, memberikan efek candu serta rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Lalu kita ke bidang kesehatan. Dampak positifnya yang pertama, banyak diciptakannya aplikasi konsultasi kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, Sehatku, dan Klik Dokter. Lalu yang kedua, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. Lalu ada juga penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat seperti pengingat minum air seperti ini. Keempat, membuat status kesehatan masyarakat meningkat. Yang kelima, pekerjaan tenaga medis menjadi lebih terstruktur. Dampak negatifnya, yang pertama, maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat-alat kesehatan yang semakin maju ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker. Pasalnya, dari penggunaan alat tersebut mengandung zat-zat radioaktif yang mampu menumbuhkan perkembangan sel kanker dalam tubuh. Yang kedua, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone dan laptop ataupun alat
elektronik lainnya. Keempat, pada aspek pendidik. Yang pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Kita bisa dapat ilmu di mana saja, seperti pada aplikasi TikTok, kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber. Lalu, sistem administrasi pendidikan berkembang. Pendaftaran sekolah ataupun kuliah dapat dilakukan dari rumah hanya bermodalkan internet saja. Munculnya metode pembelajaran baru dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Duolingo, ataupun Google Meet. Serta adanya perpustakaan online atau daring. Banyak situs web atau aplikasi sebagai penyedia peminjaman buku atau perpustakaan online. Ini milik Kementerian Pendidikan Budaya kita, Indonesia. Adapun dampak negatifnya seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu menyaring informasi yang tersedia di Google tanpa menyaringnya terlebih dahulu, kecanduan teknologi, serta menjadi sarana untuk mencontoh. Lalu dari aspek ekonomi, dampak positifnya produktivitas industri meningkat, seperti dengan adanya bisnis online, masyarakat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar dari rumah. Dampak positif yang kedua, pembayaran secara online memudahkan kita dalam bertransaksi. Kita tidak perlu pergi ke ATM dulu untuk mengambil uang. Kita bisa menggunakan e-banking seperti aplikasi ini, ataupun juga ada dompet digital seperti Dana dan OVO. Dampak negatifnya, yang pertama ada risiko belanja online. Adanya kesalahan-kesalahan penjual ketika berbelanja online, seperti salah mengirim barang yang diterima rusak, atau bahkan barang tidak terkirim. Kedua, ada pencurian data kartu kredit atau debit. Ketika berbelanja bersifat langsung, cara belanja dengan kartu debit atau kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi, mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi. Lalu, pada aspek pemerintahan, dampak positifnya yang pertama, pelayanan lebih baik, kedua, pelaksanaan lebih efisien, dan ketiga, adanya CCTV yang bisa memantau jika terjadi pelanggaran. Dampak negatifnya yang pertama, biayanya yang besar, kedua, privasi sulit dijaga, dan ketiga, jangkauan akses dapat bocor. Terakhir, pada aspek pertahanan dan keamanan, dampak positif yang pertama yaitu peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware atau software. Yang kedua, dapat mempercepat penyampaian informasi. Yang ketiga, pemerolehan personil militer dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh. Kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak yang ingin memecahkan kesatuan Republik Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris atau mencari pengikut. Ketiga, munculnya perang informasi